PT Indo Semen Tunggal Prakasa Tbk adalah salah satu produsen semen terbesar di Indonesia, dengan kondisi kenaikan fundamental yang signifikan. Berdasarkan temuan analisis komprehensif yang telah dilakukan, kami merekomendasikan buy pada saham PT Indo Semen Tunggal Prakasa Tbk dengan potensial upside sebesar 54% dengan current price di harga sebesar Rp4.900 per lembar saham, yang diproyeksikan akan naik menjadi Rp7.263 per lembar sahamnya. Keyakinan kami terhadap rekomendasi ini didasarkan pada prospek makroekonomi dan proteksi regulasi, posisi kompetitif dan efisiensi operasional perseroan, profitabilitas yang unggul di tengah tekanan industri, serta harga saham perusahaan yang masih di bawah nilai wajar. Perusahaan didirikan pada tahun 1975 dan resmi menjadi perusahaan pabrik pada tahun 1989 dengan kode saham INTP. Proses bisnis INTP dimulai dari penambangan bahan baku seperti batu kapur dan tanah liat, kemudian diolah menjadi semen dan didistribusikan ke berbagai wilayah di Indonesia melalui jaringan distribusi perusahaan. Dari struktur pemegang saham, mayoritas saham INTP dimiliki oleh Heidelberg Materials AG sebagai pemegang saham pengendali, sehingga perusahaan didukung oleh pengalaman global, teknologi, dan tata kelola yang baik. Dari sisi bisnis, segmen semen menjadi kontributor utama dengan porsi 92,4% dari total pendapatan tahun 2025, sedangkan sisanya berasal dari ready mix concrete sebesar 7% dan agregat sebesar 0,5%. Meskipun pendapatan tahun 2025 turun 4,4% menjadi 17,7 triliun, laba bersih justru meningkat 12% menjadi 2,25 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa INTP tetap mampu menjaga profitabilitas melalui efisiensi operasional. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% di triwulan 1 pada tahun 2026, tertinggi dalam 13 tahun. Ditopang sektor konstruksi dan investasi, PMTB naik 5,96%. Namun, ekonomi global melambat. IMF pangkas proyeksi 2026 jadi 3,1% akibat konflik Timur Tengah yang mengganggu jalur energi, mendorong inflasi global ke 4,4%. Proyeksi Indonesia pun turun dari 5,1% ke 5,0%. Relevan bagi Indo Semen Tunggal Prakasa (TBK) karena bergantung pada energi impor. Inflasi domestik naik dari 1,57% pada 2024 ke 2,92% 2025, namun masih terkendali. Industri semen masih oversupply. Kapasitas 119,8 juta ton versus permintaan 63,8 juta ton, utilisasi 54%, memicu perang harga sehingga PT Indo Semen Tunggal Prakasa (TBK) fokus ekspansi ekspor. Industri semen nasional masih dibayangi kondisi oversupply di mana kapasitas terpasang raksasa seperti SMGR dan INTP hanya terserap di bawah 60%. Melalui analisis Porter, kondisi ini memicu persaingan industri dan daya tawar pembeli yang sangat tinggi di segmen semen curah. Meski begitu, lewat kacamata Vestel, prospek jangka panjang INTP tetap positif. Regulasi protektif seperti Permen Pare 12 tahun 2025 menjadi angin segar yang memperkuat izin semen impor. Di sisi lain, faktor politik dan hukum lewat proyek IKN serta PSN terus mendorong pertumbuhan semen curah domestik. Berdasarkan matriks SWOT, INTP berada di posisi prima, mengandalkan keuangan yang sehat dan efisiensi operasional. Proteksi pasar ini memberikan kepastian bagi INTP untuk terus memenangkan kontrak besar di Pulau Jawa, IKN, sekaligus mempertahankan strategi dual brand tanpa terjebak perang harga ekstrim dengan kompetitor. INTP menunjukkan komitmen kuat terhadap pengelolaan lingkungan melalui strategi dekarbonisasi, efisiensi energi, dan pemanfaatan energi alternatif. Intensitas emisi GRK cakupan 1 berhasil diturunkan dari 693 kilo CO2 per ton. Semen ekuivalen pada baseline 2010 menjadi 512 kilo per ton di tahun 2025, penurunan sekitar 29%. Pencapaian ini didukung peningkatan penggunaan bahan bakar alternatif seperti refuse derived fuel (RDF) dengan rasio substitusi thermal naik menjadi 29%, serta perluasan kapasitas energi surya hingga 71,99 MWp. Perusahaan juga menanam 88.646 pohon, merehabilitasi 26 hektar lahan sebagai bagian dari pelestarian lingkungan. Industri semen Tunggal Prakarsa memandang karyawan dan masyarakat sekitar sebagai bagian penting dari keberlanjutan perusahaan. Pada tahun 2025, perusahaan mengalokasikan biaya pelatihan sebesar 5,3 miliar dengan rata-rata 70,7 jam pelatihan per karyawan untuk meningkatkan kompetensi SDM di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan budaya keselamatan berhasil menurunkan tingkat kecelakaan kerja sebesar 86% dibanding tahun sebelumnya. Meskipun pada tahun 2025 perusahaan mengalami penurunan pendapatan yang sejalan dengan perlambatan industri semen nasional, kami memproyeksikan pendapatan akan kembali meningkat secara bertahap hingga tahun 2030 dengan CAGR sebesar 3,72%. INTP secara konsisten mampu mempertahankan posisi sebagai produsen semen terbesar kedua di Indonesia selama periode 2021 hingga 2025. Di tengah kondisi industri yang mengalami oversupply dan tekanan persaingan harga, kemampuan INTP mempertahankan posisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki daya saing yang baik melalui kekuatan merek, jaringan distribusi yang luas, serta efisiensi operasional yang dimiliki.
INTP mencatat ROE sebesar 9,69%, ROA sebesar 8,63%, NPM sebesar 12,68%, dan GPM sebesar 32,54%. Jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis, seluruh hasil profitabilitas tersebut merupakan yang paling tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa INTP mampu menghasilkan laba secara lebih efisien dibandingkan para kompetitornya, baik dalam memanfaatkan modal pemegang saham, aset perusahaan, maupun kegiatan operasional sehari-hari. INTP dikenal sebagai perusahaan yang konsisten membagikan dividen kepada pemegang saham. Meskipun dividen payout ratio mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir, kami memproyeksikan perusahaan tetap mempertahankan kebijakan pembagian dividen dengan menyesuaikan kinerja laba dan kebutuhan pendanaan, sehingga tetap memberikan nilai tambah bagi para investor. Berdasarkan proyeksi kami, cash conversion cycle diperkirakan terus menurun hingga sekitar 19 hari pada tahun 2030, yang mencerminkan peningkatan efisiensi operasional. Perbaikan ini didorong oleh penurunan days sales outstanding dan days inventory outstanding, sehingga penagihan piutang menjadi lebih cepat dan perputaran persediaan semakin efisien. Sementara itu, days payable outstanding tetap berada pada tingkat yang optimal. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan pengelolaan modal kerja yang semakin baik dan mendukung peningkatan arus kas operasional perusahaan. Berdasarkan hasil analisis Altman Z-Score, INTP berada pada safe zone pada tahun 2021 yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan sangat sehat. Namun, pada periode 2022 hingga 2026, perusahaan berada di gray area yang mengindikasikan adanya peningkatan risiko keuangan dibandingkan tahun 2021. Meskipun demikian, kondisi ini belum menunjukkan potensi finansial distress, melainkan menjadi sinyal bahwa perusahaan perlu terus meningkatkan kinerja keuangan dan efisiensi operasionalnya. Berdasarkan hasil analisis, kami memberikan rekomendasi buy dengan target harga sebesar 7.563 per saham atau memiliki potensi upside sebesar 54% dibandingkan harga penutupan 4.900 pada 29 Mei 2026. Target harga tersebut diperoleh melalui dua pendekatan, yaitu discount cash flow dan relative valuation, yang kemudian dibobotkan berdasarkan hasil backtest. Pada pendekatan diskon cash flow, kami menggunakan metode free cash flow to equity atau FCFE karena mampu mengukur nilai perusahaan berdasarkan arus kas yang tersedia bagi pemegang saham. Perhitungan diawali dengan proyeksi laporan keuangan, kemudian arus kas didiskontokan menggunakan cost of equity sebesar 6,99% dan asumsi terminal growth sebesar 1,5%. Berdasarkan perhitungan tersebut, diperolehlah nilai interistik sebesar 9.408 per saham. Selain itu, kami juga menggunakan dividen diskon model atau DDM karena INTP secara konsisten membagikan dividen. Hasil valuasi DDM menunjukkan nilai interistik sebesar 4.393 per saham. Nilai ini lebih konservatif karena hanya mempertimbangkan arus dividen yang diterima investor. Selanjutnya, kami menggunakan relative valuation melalui rasio PER atau price to earning ratio dan PBF, price to book value, sebagai pembanding terhadap hasil DCF. PER digunakan untuk menilai harga saham berdasarkan laba perusahaan. Nilai PER INTP saat ini sebesar 7,28 kali, lebih rendah dibandingkan rata-rata historis 5 tahun sebesar 14,01 kali. Sementara itu, PBF digunakan untuk membandingkan harga saham dengan nilai buku perusahaan. Nilai PBF saat ini sebesar 0,70 kali, juga berada di bawah rata-rata historis sebesar 1,32 kali. Hasil tersebut menunjukkan bahwa saham INTP masih berada pada kondisi undervalued. Berdasarkan metode ini, diperoleh target harga sebesar 9.423 menggunakan PER dan 9.176 menggunakan PBF yang sejalan dengan hasil valuasi DCF. Selanjutnya, kami menggunakan football fit analysis untuk membandingkan hasil berbagai metode evaluasi dalam satu visual. Dari grafik terlihat bahwa harga pasar INTP sebesar 4.900 masih berada di bawah sebagian besar kisaran nilai wajarnya, sehingga menunjukkan adanya potensi apresiasi harga saham. Terakhir, kami melakukan simulasi Monte Carlo sebanyak 10.000 iterasi untuk menguji ketahanan hasil valuasi terhadap perubahan asumsi dan penyimpangan proyeksi. Hasil simulasi menunjukkan probabilitas rekomendasi buy sebesar 84,96% dan hold sebesar 15,04%, sehingga semakin memperkuat rekomendasi buy yang kami berikan. Beralih ke risiko investasi. Berdasarkan matriks risiko likelihood dan konsekuen, INTP menghadapi dua tantangan utama. Pertama, risiko pasar berupa pengetatan pajak karbon di tengah ketergantungan 76% batu bara, serta tekanan oversupply dari SMGR. Mitigasi dilakukan melalui percepatan bahan bakar, alternatif dari disiplin harga produk premium. Kedua risiko bisnis dan operasional, seperti pelemahan daya beli dan risiko semen hijau, yang dimitigasi melalui anggaran berbasis capaian, sertifikasi produk, serta perluasan rantai pasok yang domestik.